warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan vlog ya, video mengenai manajemen ternak perah, terutama pada pedet. Nah, di sini ayo kita lihat. Di sini ada pedet, mana pedet di sini lahir secara alami dan dengan bantuan manusia. Nah, setelah lahir ini pedet akan dijilati oleh indukannya dengan tujuan tertentu. Nah, dijilati karena lendir pada pedet itu agar hilang, dan badan pedet yang basah akan ditaruhi jerami. Oke, untuk pedet yang susah untuk bernafas akan dibantu oleh pernapasan buatan. Nah, pada pedet ini kurang lebih bobot lahirnya 35-50 kg. Setelah pedet bersih, pedet akan ditetesi yodium, ya, tali pusarnya akan ditetesi yodium. Boleh maju silakan. Nah, untuk ambingnya setelah itu akan ambing dari induknya akan dilap dengan air hangat sehingga pedet akan mudah dan steril apabila ingin menyusu dengan induknya. Ini adalah salah satu contoh pedetnya. Nah, untuk pedet sendiri akan menyusu secara alami ya. Mereka membutuhkan kolostrum. Mereka kurang lebih menyusu selama 30 menit itu secara alami. Nah, setelah itu bisa langsung dipisah dengan kandang khusus. Namun pada manajemen ternak pedet di peternakan ini menggunakan sistem campur dengan induknya, seperti itu. Untuk kolostrum sendiri itu sangat berguna bagi pedet karena mengandung antibodi, protein, lemak, vitamin, dan bersifat pencahar. Nah, untuk pedet sendiri itu berumur 8-12 bulan. Itu dewasa kelaminnya nantinya. Untuk pakan pedet pedet ditempatkan di tempat yang kering, ya, ditempatkan di tempat yang kering dan mendapatkan kolostrum selama 7 hari. Lalu setelah mereka mendapatkan kolostrum selama 7 hari, dilanjutkan dengan pemberian susu formula. Nah, maka dari itu pedet harus dipisah dengan induknya. Oke, untuk pemberian susu dilakukan secara penuh, yakni tidak tergantung pada jam-jam tertentu, seperti itu untuk pedet kali. Nah, untuk pakan pedet itu biasanya pada umur 6-8 bulan itu tergantung dari kemampuan rumennya. Nah, untuk di manajemen ternak perah pedet pada peternakan ini, pakan pedet diberikan hijauan, namun dicacah terlebih dahulu. Oke. Terdapat juga beberapa obat-obatan yang diberikan kepada pedet agar tidak terjangkit penyakit dan mengantisipasi adanya penularan virus atau bakteri. Nah, untuk pedet yang kali ini dari satu indukan lahir satu pedet yang berhasil. Nah, untuk pemberian konsentrat atau pakan, nah pada umur 2-3 hari itu hanya membutuhkan kolostrum, tidak membutuhkan konsentrat. Lalu untuk umur 7-20 hari masih membutuhkan kolostrum sekitar 4 liter, tapi sudah mulai diberi konsentrat sedikit, seperti itu. Nah, pada umur 3,5 bulan akan diberikan disiplin dilakukan penyapihan dari induknya dan dilakukan pemberian konsentrat kurang lebih 1,25 kg. Oke. Pada pemberian antibiotik pada pedet itu berguna untuk mempercepat pertumbuhan, memperbaiki efisiensi penggunaan pakan, dan memperbaiki keadaan fisiknya. Lalu pemberian antiseptik atau antibiotik itu seperti tetrasiklin dan
klortetrasiklin. Nah, untuk pemberian tanda atau apa namanya, entek ya, selanjutnya di umur 2 sampai 3 hari. Berikut adalah pemberian pakan kepada pedetnya, yakni menggunakan hijauan. Langsung diberikan kepada pedet bersama indukannya. Nah, namun pada saat ini pedet masih membutuhkan kolostrum dari induknya. Nah, untuk pemberian air minum, pedet di sini sudah mulai diberikan air minum secara langsung. Nah, diimbangi dengan kolostrum dari induknya. Kita bisa mendekat lebih lagi. Nah, untuk pemotongan tanduk pada pedet itu pada umur 2 sampai 10 hari. Itu tunasnya ketika tunasnya belum tumbuh. Gunanya untuk menghindari bahaya peternak, bahaya pada ternak lain, dan memudahkan penanganan sapi. Cara pemotongannya dapat menggunakan zat kimia atau listrik. Oke, untuk pemeliharaan pedet di pastura itu harus disediakan air yang cukup, naungan, dan air mineral. Nah, untuk kesehatan pedet, pemeliharaan yang jelek umumnya akan menimbulkan kematian pada umur 2 sampai 3 minggu. Namun pedet di sini masih hidup hingga umur beberapa minggu, menunjukkan manajemen pemeliharaan yang baik. Oke. Kalau salasma dari pedet itu memiliki beberapa gejala penyakit seperti warna kotoran normal, sedikit pekat, dan pedet lesu, mata suram, serta telinga bergantung. Terdapat juga radang paru juga dapat menyerang pedet. Tapi yang lebih bagus adalah sistem perkandangan dari pedet, di mana kandang pedet sebelum sapi itu harus secara individual. Nah, setelah disapi, mereka secara kelompok dan bebas, tidak diikat. Seharusnya seperti itu. Namun kita bisa lihat lagi pada peternakan di Singasari ini, pedet masih disatukan dengan induknya dan masih diikat. Nah, namun untuk umur beberapa minggu ke depan, sepertinya pedet harus sudah dilepas. Ketika sudah lepas sapi, bisa dikelompokkan dengan sapi lain, serta dapat dipisah dengan induknya, seperti itu. Nah, dari saya cukup sekian untuk vlog pada sore hari ini. Terima kasih. Begitulah manajemen pemeliharaan ternak perah, khususnya pedet. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.